Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara memulai persekutuan doa pagi ini. Kita akan menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, dan seterusnya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggi Kau, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggi Kau, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang memiliki kami. Dan terlebih-lebih pada pagi hari ini, ketika kami datang kepadamu di dalam doa-doa kami, dan juga ketika kami akan mendengarkan suara-Mu, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, dimanapun kami ada, kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami, bahkan mengajar kami. Pada saat ini, biarlah Roh-Mu yang menolong, yang bekerja lewat hamba-Mu, yang boleh Engkau utus untuk memberitakan firman, tetapi Roh-Mu juga yang bekerja di dalam diri kami, yang mengikuti dan bersekutu dengan Engkau. Bapa kami telah menyediakan diri kami untuk belajar, untuk disapa oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saya ingin menyampaikan Sinian Kuaile Gong Si Facai untuk saudara-saudara yang merayakan Xinjia, ya, bagi saudara-saudara dari keturunan Tionghoa. Ya, mudah-mudahan tidak keliru ya. Saya mengucapkan sehari sebelumnya. Saudara-saudara, apa arti Sinian Kuaile? Sinian Kuaile artinya selamat tahun baru. Dan sapaan ini, salam ini biasanya disertai dengan Gong Si Facai. Apa artinya Gong Si Facai? Gong Si Facai artinya semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran, ya, kesuksesan. Saudara-saudara, itu yang saya dapat setelah mencari dari Mbah Google. Ya, kira-kira artinya seperti itu. Kekayaan dan kemakmuran. Apa artinya kaya? Kaya artinya mempunyai banyak harta, mempunyai banyak materi. Makmur artinya lebih dari cukup, sejahtera. Jadi, Gong Si Facai adalah sebuah harapan agar pada tahun yang baru kita bisa berhasil memperoleh sesuatu yang banyak, lebih dari sekadar cukup. Saudara-saudara, sebagai sebuah harapan yang disampaikan kepada kita, tentu baik-baik saja, tentu hal yang bagus. Saya juga akan senang sekali kalau ada orang yang mengharapkan demikian kepada saya. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin makmur? Sebab itu saudara-saudara, di dalam kekristenan juga ada kelompok-kelompok yang mengembangkan apa yang dinamakan teologia kemakmuran. Ya, bahwa mereka mengatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang sukses. Orang yang berhasil menumpuk kekayaan dan hidup makmur. Wah, saudara-saudara, menurut saya sayang sekali saudara-saudara. Kalau seperti itu saudara-saudara, kita tidak berteladan pada hidup Kristus, pada hidup rasul-rasul, dan begitu kita lupa pada begitu banyak nasihat dari firman Tuhan. Mengabaikan banyak nasihat dari firman Tuhan, ya, untuk sekedar memenuhi nafsu, ya, memenuhi nafsu manusia untuk hidup makmur, untuk kaya saudara-saudara. Pagi hari ini saudara-saudara, bersamaan dengan harapan-harapan yang disampaikan untuk tercapainya kekayaan, kemakmuran, Tuhan lewat firman-Nya menasihatkan kepada kita hal yang berbeda, yaitu bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, tidak berlebihan saudara-saudara, tetapi mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh rasul, ya, diyakini sebagai Rasul Paulus, untuk orang-orang Yahudi yang pada zaman itu tersebar di kota-kota besar di Kekaisaran Romawi. Ya, mereka di kota-kota besar itu hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, ya, di kota yang maju dengan berbagai tawaran-tawaran gaya hidup, ya, gaya hidup untuk apa namanya yang berbau materialistis, hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan, dan seterusnya. Tetapi di pihak lain, orang-orang Kristen yang juga menghadapi situasi yang berat, mendapatkan tekanan-tekanan, diasingkan, dikejar-kejar, dan seterusnya, saudara-saudara. Ya, tekanan-tekanan yang menyulitkan hidup orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara-saudara, surat ini ditulis untuk mereka. Tetapi juga menurut saya, ini juga adalah nasihat buat kita. Sebab kita sesungguhnya menghadapi situasi yang tidak terlalu berbeda juga. Mungkin bentuknya beda. Tetapi kepada prinsipnya, pada sifatnya itu sebenarnya sama.
Kita diperhadapkan juga kepada tawaran-tawaran untuk makmur, ya, bagaimana mengejar kemakmuran, mengejar kekayaan, tetapi juga di pihak lain kita menghadapi juga tekanan-tekanan, juga tekanan ekonomi, soal ekonomi. Saudara-saudara, di satu pihak, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati, jangan sampai menjadi hamba uang. Ya, memiliki keinginan untuk hidup berkelebihan. Ya. Sebab keinginan untuk hidup berkelebihan itu mendorong kita untuk menjadi hamba uang, dikuasai oleh materi. Dan ketika hal itu terjadi, maka kita akan melakukan berbagai upaya yang buruk, berbagai upaya yang berbahaya, bahkan upaya-upaya hal-hal, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita juga akan terjebak menjadi orang, sangat mungkin menjadi orang yang tidak peduli kepada sesama. Orang yang serakah, agar apa yang kita miliki tidak kurang. Ya, bahkan semakin bertambah-tambah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Padahal Tuhan mengatakan apa? Kalau kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Di sana dinasihatkan kepada orang-orang Kristen itu supaya menciptakan keseimbangan yang berlebih memberikan kepada mereka yang kurang. Berarti apa? Peduli kepada sesama. Kemudian saudara-saudara, di pihak lain, Paulus atau firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut kepada tekanan-tekanan. Ya, juga tekanan-tekanan ekonomi. Tekanan dari orang-orang yang mempersulit kita untuk bisa memperoleh kebutuhan kehidupan kita. Kenapa? Sebab Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita orang Kristen, saudara-saudara, diajarkan untuk cukup. Untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus katakan di dalam doa, minta kepada Bapa di surga, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Namun sering kali, saudara-saudara, kita bermain-main dengan kata cukup. Ya, tidak sedikit orang yang mengatakan, kan cukup itu relatif, bergantung. Betul, tidak salah memang. Kalau begitu, saudara-saudara, bergantung pada siapa? Sebagai orang Kristen, ukuran kata cukup itu bergantung kepada siapa? Kita letakkan kriterianya kepada siapa? Ukuran kita atau kepada siapa? Ketika cukup itu, kriteria atau ukurannya itu bergantung kepada kita, maka cukup itu akan menjadi sebuah masalah. Ketika kita minta kepada Allah Bapa memberikan yang secukupnya itu, tetapi ternyata kita dapatkan kurang dari itu, tidak sesuai dengan ukuran cukup yang kita tetapkan, saudara-saudara, dan kita kecewa, maka itu berarti ukuran cukup itu kita letakkan kepada ukuran kita, bukan kepada ukuran Allah Bapa. Ketika kita minta kepada Bapa, berikanlah kepada kami pada hari ini apa yang cukup, itu berarti seharusnya kita serahkan yang cukup menurut Allah Bapa bagi kita. Apa yang cukup menurut Allah Bapa bagi kita, bukan apa yang cukup yang kita minta ya dari Allah sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Saudara-saudara, tanda bahwa ukuran itu masih pada diri kita adalah ketika kita kecewa, ketika kita tidak mengucap syukur, ketika Allah memberikan kepada kita. Ya, ketika ternyata apa yang kita minta itu
menurut kita kurang dari apa yang menjadi hitung-hitungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang ibu yang bercerita kepada saya bahwa di dalam urusan bisnisnya, saudara-saudara, yang sebagai seorang percaya selalu dia libatkan Allah, dia minta pertolongan Tuhan. Dalam satu urusan bisnis, dia sudah menghitung seharusnya dia mendapatkan sekian. Tetapi setelah deal dengan rekannya, dia mendapatkan jauh lebih kurang dari itu. Sangat-sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi sebagai seorang yang beriman, ya sudah dia terima apa adanya. Ya memang cuma segitu yang sudah dia terima. Tapi menarik saudara-saudara. Dia ceritakan beberapa waktu sesudah urusan itu selesai, keluar sebuah peraturan. Ya. Sebuah peraturan dari pemerintah yang ternyata justru menolong dia. Justru menguntungkan dia. Karena dia cuma mendapatkan apa yang kecil. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, apa yang sebelumnya biasanya dia peroleh. Saudara-saudara, menarik buat saya. Apa yang kemudian disampaikan oleh ibu ini. Yaitu bahwa dia mendapatkan pelajaran dari hal itu. Pelajaran tentang kemurahan Allah, tentang pertolongan Allah. Sebagai manusia, ya, ketika orang memperhitungkan jumlah sesuai dengan kalkulator, sesuai ukuran dirinya, kecewa. Tetapi ternyata ketika apa yang diperkenankan Allah terjadi, yang cukup sesuai dengan ukuran Allah, di dalam pengetahuan Allah, ternyata itu yang membawa kebaikan, yang menolong anak yang meminta kepadanya, ibu yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, seringkali kita terpatok kepada kemampuan kita sendiri, kepada hitung-hitungan mata kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita bisa hitung dengan jari kita. Kita lupa bahwa Allah melihat jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Sehingga dia tahu apa yang betul-betul cukup untuk kita. Apa yang baik untuk kita. Sehingga seharusnya saudara-saudara, kita membiarkan Allah yang mengatur kecukupan itu. Dan kita mengucap syukur, kita menerima dengan sukacita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun menurut ukuran manusia. Menurut hitung-hitungan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Apa yang menurut kita butuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita mendapatkan pelajaran yang baik, yaitu dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ketika mereka mendapatkan mana dari surga. Tuhan memberikan mana kepada mereka. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Ambil yang cukup. Ya, ambil secukupnya. Secukupnya itu apa ukurannya? Apa yang kamu perlu satu hari. Jangan lebih dari itu. Loh, kenapa? Kenapa tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk percaya penuh kepada apa? Kepada kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Besok ada kesusahan memang. Tetapi besok ada pertolongan dari Tuhan. Ya, besok ada pertolongan dari Tuhan. Ambil secukupnya. Jangan serakah. Jangan serakah. Saudara-saudara, Allah mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang serakah. Kenapa? Sebab keserakan adalah tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan. Orang yang serakah pada dasarnya takut kekurangan.
Dan orang yang takut kekurangan itu adalah orang yang tidak percaya kepada kuasa Allah, kepada kasih Allah, bahwa Allah sanggup memenuhi, Allah sanggup memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktunya. Sebab itu saudara-saudara, coba saudara lihat lagi di dalam bacaan kita, di dalam ayat 6. Di dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ya, Allah adalah penolongku. Yakin, percaya. Jadi saudara-saudara, mengapa kita diajarkan oleh Tuhan, ya, kita dilatih untuk hidup cukup, mencukupkan dengan apa yang ada, menerima yang diberikan apa adanya dengan syukur, dengan terima kasih, tidak serakah, tidak takut kekurangan. Sebab yang pertama, saudara-saudara, kita punya Allah yang setia, yang menyertai kita dengan kuasanya, dengan kekayaannya. Setiap hari, ya, di dalam setiap bagian hidup kita mungkin akan ada kesusahan, ada kebutuhan-kebutuhan, ya. Tetapi saudara-saudara, Allah siap menolong kita. Jangan takut. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dengan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan pemberian Allah, ya, yang diberikan kepada kita, saudara-saudara, maka saudara-saudara, kita akan semakin memiliki banyak kekayaan pengalaman akan cerita kasih Allah yang terus memberikan kepada kita, menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga keyakinan kita akan semakin diperteguh. Dan pada satu saat, saudara, kita nggak akan goyah lagi. Tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, saudara-saudara, ketika kita masih ada di dunia ini, selalu akan datang silih berganti. Tetapi saudara-saudara, kita nggak akan goyah lagi. Dan kita akan menghadapinya dengan lebih tenang, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam perjuangan kita, saudara-saudara, di dalam upaya kita untuk bekerja, untuk berusaha, saudara-saudara, kekayaan, kemakmuran, mungkin saja kita capai, saudara-saudara. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Itu bukan tujuan hidup kita. Tahun ini, bisa saja kita memperoleh apa yang cuma sekedar cukup saja. Cukup dari Tuhan. Tidak berkelebihan. Tetapi saudara-saudara, yang terutama, yang harus kita syukuri, bahwa Allah setia menyertai kita. Setia menolong kita pada saatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami telah melalui kehidupan kami pada masa lampau. Memasuki tahun yang baru. Jalan tidak selalu mulus. Ada banyak sekali pergumulan-pergumulan, bahkan ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami telah alami. Tetapi kami dapat melalui semuanya itu. Karena Tuhan setia menolong kami. Kasih Tuhan selalu menaungi kami. Biarlah itu yang terus Tuhan boleh tanamkan, tolong kami menanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan terus mengembangkannya. Dengan merekam setiap pertolongan Tuhan,
setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Setiap hari ketika kami diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan hidup dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami mengucap syukur kalau dengan berkat Tuhan kami dapat mencapai kemakmuran. Dan Tuhan kiranya yang menolong kami juga. Untuk menjauhkan diri dari keserakahan. Untuk boleh berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Tidak membangun kekayaan, kemakmuran untuk diri kami sendiri. Tuhan tolong kami terus untuk belajar hidup cukup. Dan mensyukuri kecukupan kami. Bapa kami, pada saat ini kami mau menyerahkan orang-orang, baik mereka yang kami kenal, sahabat-sahabat, handai tolan keluarga kami, maupun mereka yang tidak kami ketahui. Tapi mereka yang masih terus diikat oleh nafsu untuk mengumpulkan materi, sehingga mungkin saja tidak sedikit kekecewaan dan ketakutan menguasai mereka. Tuhan ampuni mereka dan Tuhan tolong. Supaya mereka semakin dapat melihat pertolongan Tuhan. Sehingga mereka tidak takut untuk menghadapi hari-harinya dan mau menyerahkan hidupnya. Menyerahkan rezekinya kepada berkat-berkat dari Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang terbaring di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mampukan mereka Bapa untuk dapat melihat berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi mereka sehingga mereka dapat memperoleh pertolongan untuk pengobatan. Sehingga iman mereka dikuatkan. Kami berterima kasih. Kami boleh memperoleh kelegaan ketika pandemi semakin mereda. Dan biarlah Bapa, Engkau yang akan menolong pemerintah kami untuk terus dapat menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan dan mengupayakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan bagi rakyat banyak. Bapa kami juga mau menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat, tetapi juga secara khusus di Gading Indah. Kami berterima kasih. Kami boleh lebih leluasa lagi berbakti bersama-sama di gereja Tuhan. Kiranya lewat persekutuan kami di GKI Gading Indah, kami boleh semakin dikuatkan dan kami semakin belajar tentang kesetiaan dan berkat Tuhan atas umat Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi yang baik bagi lingkungan di sekitar Kelapa Gading ini. Bahkan GKI Gading Indah boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Menolong begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan tentang cinta kasih Tuhan. Kami mau berdoa masing-masing di tempat kami akan pergumulan-pergumulan kami. Ya Tuhan, kami mau angkat dari dasar hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bukan hanya mendengarkan kami, tetapi Tuhan menjawab kami. Bahkan memberikan kepada kami apa yang tidak sanggup kami ungkapkan dengan mulut kami. Kami berterima kasih. Tuhan selalu setia mengajar kami. Kami percaya Tuhan setia juga menyertai kami di dalam kami menghadapi hidup keseharian kami. Inilah doa kami ya Bapa.
Kami naikkan di dalam percaya kami pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dan berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Selamat menikmati akhir minggu saudara-saudara. Tuhan menyertai kita semua.